Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di luar kota, Cukwang turun dari puncak gunung. Dia kembali menatap kota Dahuang dengan tatapan dingin di matanya. Sekte Liho, pada akhirnya Hong Li'erlah yang memulai kejadian hari ini. Oleh karena itu, sebagian besar hutang ini harus ditagih pada Sekte Liho. Tinggalkan dari sini dulu. Orang-orang di kota Dahuang pasti tidak akan membiarkanku pergi dengan mudah. Cukwang bergumam, lalu melompat keluar dan terbang ke kejauhan. Sekarang, dia perlu mencari tempat yang aman untuk menggunakan bunga dewa virtual, untuk menyempurnakan pel dewa virtual, sehingga kekuatan spiritualnya dapat ditingkatkan lagi. Dalam hal ini, meskipun penguasa kota Dahuang mengambil tindakan secara langsung, dia tidak akan memiliki rasa takut dan dapat bertarung secara langsung. 1 hari kemudian, Cukwang melihat sekeliling dan akhirnya berhenti di depan sebuah gua tersembunyi. Dia melompat turun dan berjalan ke dalam gua. Tanpa ragu-ragu, dia segera memanggil ruang pohon kuno dan bergegas masuk. Duduk bersila di tanah ungu, dia melambaikan tangannya. Dan kuali alkemia muncul dan mendarat di tanah. Cukwang menoleh melihat ke kiri. Ketika dia melihat taman obat yang kosong, dia tidak bisa menahan untuk tidak menggelengkan kepalanya. Selama jangka waktu ini, dia tidak punya waktu untuk mencari bahan obat muda dan menanamnya di ladang obat, sehingga menyia-nyiakan sumber daya yang begitu berharga. Sepertinya, setelah semua selesai di sini, saya juga perlu mengumpulkan beberapa bahan obat muda, lalu menanamnya di sini, gumam Cukwang pelan. Dengan cara ini, jika suatu saat perlu menyempurnakan pil di masa mendatang, dapat menghemat banyak masalah. Mari mulai menyempurnakan pil dewa kekosongan. Cukwang menyimpulkan pikirannya dan melambaikan tangannya. Pil dewa palsu dan bunga dewa palsu digantung di satu sisi kuali alkimia. Dia menampar kuali obat dan menyuntikkan kekuatannya yang kuat ke dalamnya, menyebabkan bagian dalam kuali obat terbakar, dan cahaya merah menyala membumbung ke langit. Cukwang menatap api merah yang menyala-nyala, menghirup udara keruh untuk mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu di tubuhnya, dan ekspresinya menjadi lebih kompleks dari sebelumnya. Meskipun hanya dapat beberapa langkah yang harus diikuti, resikonya terlalu tinggi. Jika dia tidak hati-hati, bunga dewa palsu dan pel palsu akan hancur. Cukwang melambaikan telapak tangannya, dan pil dewa palsu terbang keluar dan bergegas ke dalam kuali pel. Api yang ganas menyelimuti pil dewa palsu, dan jejak materi hitam gelap membrebes keluar dari pel menetes ke dalam api, di bawah dan terbakar hingga menjadi ketiadaan. Ini adalah sisa khasiat obat dari bunga dewa palsu dalam pil dewa palsu. Mereka harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum bunga dewa palsu yang baru dapat dimurnikan. Beberapa jam kemudian, ketika tetes terakhir cairan hitam dipaksa keluar, Cukwang segera menyeka keringat dingin di dahinya dengan terengah-engah. Langkah-langkah sebelumnya mungkin tampak sederhana, tetapi detail operasinya sangat rumit. Saat mengekstraksi sisa khasiat obat dari bunga dewa palsu, dia tidak dapat mempengaruhi khasiat obat lainnya. Mulailah menyempurnakan bunga dewa palsu sekarang. Gumam Cukwang lalu membungkus bunga dewa palsu dengan kekuatan mentalnya dan terbang ke dalam kuali alkimia. Api yang berkobar menyala, mengubah bunga dewa palsu menjadi cair sedikit demi sedikit. Proses ini berlangsung selama 1 jam. 1 jam kemudian, bunga dewa palsu telah sepenuhnya berubah menjadi cairan dan terbungkus dalam api. Langkah terakhir,
Cukuang Seng menarik nafas dalam-dalam. Wajahnya menjadi serius. Dia mengendalikan cairan bunga dewa palsu dengan satu tangan dan pel dewa palsu dengan tangan lainnya, perlahan-lahan mendekati keduanya. Berjalannya waktu tampaknya sangat lambat, dan cairan hitam semakin mendekati pil dewa palsu. Saat keduanya bersentuhan, pil dewa palsu bergetar dan menyerap cairan hitam sepenuhnya. Memperbaiki, teriak Cukuang Seng dalam hati. Nyala api menyelimuti pil dewa palsu, memancarkan suhu tinggi yang mengerikan. Selanjutnya, dia hanya perlu menunggu dengan sabar. Jika cairan bunga dewa palsu dapat diintegrasikan secara sempurna dengan pil dewa palsu, maka itu akan sukses. Kalau tidak bisa diintegrasikan berarti gagal. Langkah selanjutnya tergantung kepada kehendak dewa. Cukuang Seng menatap pil dewa palsu dengan erat, tidak berani berkedip karena takut fungsi akan gagal pada saat berikutnya. Sementara dia menunggu dengan gugup, pil dewa palsu yang dibungkus dengan api besar mulai mengalami beberapa perubahan. Saya hanya bisa melihat garis-garis aneh keluar dari permukaan pil dewa palsu, secara bertahap menyebar ke setiap sudut pil. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa garis-garis aneh ini adalah garis-garis alami yang terdapat pada permukaan bunga dewa palsu. Dan sekarang, semuanya telah dipindahkan ke permukaan pil dewa palsu. Dada Cukuang Seng berdetak kencang untuk saat ini. Dia menatap pil dewa palsu dengan gugup dan tidak bisa menahan untuk tidak mengepalkan telapak tangannya. Kini tinggal selangkah lagi menuju kesuksesan. Pada saat ini, kuali alkimia tiba-tiba bergetar hebat dan retakan mulai muncul di permukaan. Buruk, ekspresi Cukuang Seng berubah. Kuali alkimia tidak dapat menahan kekuatan pil dewa palsu dan akan meledak. Melihat pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba bergetar. Hal seperti itu terjadi sekali pada kompetisi alkimia terakhir di ibu kota Kekaisaran Shenlong. Dan sekarang, ia benar-benar bertemu dengannya lagi. Di masa depan, aku harus benar-benar bekerja keras untuk menemukan kuali alkimia yang berkualitas tinggi. Konyol jika kita gagal setiap kali membuat pil. Dengan pemikiran ini, Cukuang Seng menatap kuali obat dengan cermat. Sekarang, dia hanya bisa berdoa agar pil dewa palsu dapat disempurnakan sepenuhnya sebelum tungkunya meledak. Retakan itu terus membesar, membuatnya melompat ketakutan. Pada akhirnya, kuali pil tidak dapat lagi menahan kekuatan kuat dari pil dewa palsu dan meledak sepenuhnya. Kuali alkimia meledak dan api berkobar di seluruh langit. Tetapi Cukuang Seng menatap ke tempat alkimia meledak dan ujung jarinya telapak tangannya yang terkepal mulai memutih. Aku harus berhasil. Setelah beberapa saat, apinya berangsur-angsur menghilang, dan pil yang sangat bulat muncul di hadapannya. Melihat pil bundar itu, Cukuang Seng tertegun sejenak, lalu menunjukkan ekspresi gembira. Dia beruntung. Dia akhirnya berhasil menyempurnakan pil dewa palsu ini. Merasakan kekuatan obat murni yang memenuhi udara. Cukuang Seng tidak bisa menahan tawa hingga ke langit. Dengan pil dewa palsu ini, kekuatan spiritualnya akan dapat ditingkatkan beberapa tingkat. Dan tidak hanya itu, hal yang paling aneh tentang pil dewa palsu adalah peningkatan takdir spiritual. Jika dia dapat memaksimalkan efek pengobatannya, penggunaan singgasana 9 segel di masa depan akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saya tidak tahu seberapa jauh pil dewa palsu ini dapat meningkatkan kekuatan spiritual saya. Cukuang Seng membuat gerakan dengan telapak tangannya, dan pil dewa palsu terbang dan jatuh ke telapak tangannya. Matanya dipenuhi warna berapi-api saat dia menatap pil itu. Pil dewa palsu ini adalah pil tingkat tinggi tingkat keempat. Dan bahkan alkemis tingkat 4 puncak mungkin tidak dapat memperbaikinya. Tapi sekarang itu ada di tangannya. Sekarang
Saya bisa menerobos dengan bantuan pil dewa palsu ini. Cukuang Seng perlahan mengepalkan pil di tangannya, lalu berkata dengan pelan. Begitu dia memikirkan hal ini, dia segera menutup matanya, lalu menjentikan jarinya, dan pil dewa palsu meluncur ke tenggorokannya dan masuk ke dalam tubuhnya. Kekuatan aneh bergulir ke depan, mengalir di sepanjang meridian di tubuhnya, dan mengalir ke lautan kesadarannya. Gelombang kekuatan mental yang kuat melonjak dari antara alisnya dan bersih di dalam ruang pohon kuno. Cukuang membentuk segel dengan tangannya dan mulai memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengendalikan peningkatan kekuatan mentalnya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kekuatan spiritual mencapai puncaknya, dan akhirnya dia benar-benar menerobos dan memasuki alam kecil berikutnya. Saat kekuatan spiritualnya terus meningkat, kekuatan spiritual yang keluar dari tubuhnya melonjak, seperti gelombang laut, terus-menerus mengeluarkan suara menderu. Beberapa hari kemudian, ketika fajar dunia luar menyinari bumi, mata tertutup Cukuang Seng di ruang pohon kuno tiba-tiba terbuka. Gelombang pasang energi mental yang melonjak, merobek pakaiannya, dan sepasang pupil hitam pekat menjadi lebih gelap pada saat ini. Dilihat dari kejauhan tampak seperti genangan air yang sungguh mempesona. Puncak tahap awal kelas 4. Cukuang Seng mengepalkan telapak tangannya dan bergumam. Menelan pil dewa palsu kali ini secara langsung membuat kekuatan spiritualnya selangkah lebih dekat, mencapai puncak tingkat dasar tingkat keempat, yang setara dengan praktisi Rana Zotian tingkat ketiga. Seperti yang diharapkan dari pil dewa palsu, wajah Cukuang Seng penuh kegembiraan. Ini hanyalah efek samping dari pil dewa palsu, yang telah meningkatkan kekuatan mentalnya sedemikian rupa. Selanjutnya, saat takdir spiritual, dia perlahan menggelengkan telapak tangannya. Keajaiban pil dewa palsu terletak pada peningkatan kualitas takdir spiritual. Dan poin ini tidak diragukan lagi yang paling menarik. Tahta Dewa 9 Segel berada di peringkat 16 dalam daftar roh bumi. Aku ingin tahu seberapa tinggi level tahta Dewa 9 Segel yang dapat ditingkatkan setelah peningkatan ini. Cukuang Seng bergumam, lalu perlahan menutup matanya lagi. Sinar cahaya ungu kemasan keluar dari tubuhnya, terjalin dan terkumpul di udara di belakangnya, berubah menjadi takhta dewa ungu kemasan yang megah. Mari kita mulai. Cukuang Seng menarik nafas dalam-dalam, dan perubahan segel di tangannya menjadi semakin melambat. Tahta dewa ungu bergetar, dan garis-garis aneh mulai muncul di permukaan. Jika diperhatikan dengan cermat, garis-garis ini persis seperti garis alami yang terdapat pada bunga dewa kekosongan. Ini adalah pola aneh yang berasal dari langit dan bumi, dan tidak ada yang bisa menguraikan misterinya. Teriak Cukuang Seng, garis-garis itu meledak dengan cahaya hitam pekat, dan mulai menyatu menjadi singgasana. Secara bertahap, semua garis menghilang, dan semuanya diserap dan dimurnikan oleh singgasana ilahi 9 segel, dan diubah menjadi milik pribadi. Ekspresi Cukuang Seng menjadi sangat serius saat ini. Segala sesuatu yang terjadi selanjutnya tergantung pada beberapa besar kekuatan yang dapat diserap tahta. Jika bisa mencapai 100% kekuatan singgasana Dewa 9 Segel, akan meningkat secara signifikan, mendekati 10 besar takdir spiritual teratas dalam daftar roh bumi. Memikirkan hal ini, dia menekan ketidaksabarannya di hatinya, memadatkan pikirannya, dan memasuki proses pemurnian yang membosankan. 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Lebih dari 10 mil jauhnya dari gua tempat Cukuang Seng berada, puluhan sosok terbang dengan cepat. Mata mereka terus-menerus mengamati ke bawah. Dan pemimpin dari orang-orang ini adalah panglima tertinggi. Komandan, kami belum menemukan jejak anak itu. Seorang pria datang dari kejauhan, lalu berlutut di udara. Mendengar ini,
Panglima melambaikan tangannya dan wajahnya menjadi sangat muram. Mungkinkah bocah itu telah pergi dari kota Dahuang? Memikirkan hal ini, matanya penuh amarah. Dalam hal ini, bocah kecil itu akan terlalu sulit. Kirim perintah, semuanya kembali ke kota. Saat dia menyelesaikan kata-kata ini, seberkas cahaya melonjak ke langit, langsung merobek awan putih tebal dan masuk ke langit. Pada saat yang sama, gelombang udara yang terlihat dengan mata telanjang berpusat pada pilar cahaya dan meluas ke sekitarnya seperti air pasang. Ekspresi komandan berubah, pupil matanya menyusut dan dia berkata, "Ini adalah kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual yang begitu kuat setidaknya sebanding dengan praktisi Rana Zotian tingkat ketiga. Kapan kota mereka memiliki alkemis yang kuat?" "Ketua, bagaimana menurut Anda?" Seorang menunjuk tengah berkat cahaya dan berseru. Panglima tertinggi mengangkat kepalanya. Wajahnya terkejut pada awalnya dan kemudian berubah menjadi sangat muram. Karena di puncak pilar cahaya, sesosok tubuh muda berdiri di udara. Di sekelilingnya ada kekuatan spiritual yang kuat mengalir keluar, memicu gelombang udara setinggi 1000 kaki. "Bajingan kecil ini sebenarnya sembunyi di sini," kata komandan itu dengan marah, sambil menatap wajah yang dikenalnya. Ada sedikit keterkejutan dalam suara yang tak bisa disembunyikan. Dia tidak menyangka bahwa anak ini sebenarnya adalah seorang alkemis hebat. Di atas pilar cahaya, Cuku Arseng membuka tangannya. Di belakangnya, cahaya ungu keemasan menjulang, tampak berubah menjadi tahta ungu kemasan yang misterius. Hanya saja dibandingkan dengan masa lalu, terdapat beberapa garis misterius pada singgasana tersebut. Garis-garis tersebut seperti terukir di singgasana, mengeluarkan gejolak yang aneh dan membuat jantung berdebar-debar. Sekarang, kekuatan tahta Dewa 9 Segel seharusnya tidak kalah dengan 10 besar takdir spiritual teratas dalam daftar roh bumi, kata Cuku Arseng dengan ekspresi gembira. Setelah beberapa saat, dia menahan keterkejutan batinnya dan melihat ke arah puluhan sosok yang mendekat dari kejauhan. Tatapan dingin tiba-tiba melintas di matanya. Sekarang, orang-orang dari kota Danghuang ini ada di sini. Dia hanya ingin mencoba untuk melihat seberapa kekuatan seperti apa yang dapat dimiliki oleh 9 tahta segel setelah ditingkatkan ini. "Dasar bajingan kecil, ternyata kamu bersembunyi di sini." Komandan bergegas pergi dan ekspresi dingin di wajahnya saat berteriak. Di belakangnya, puluhan orang meledak dan fluktuasi kekuatan yang kuat. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat kuat di Rana Zotian. Wajah Cuku Arseng tampak kusam. Dia melihat badai kekuatannya dibentuk oleh aura puluhan orang, dan ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Kota sepi ini memang merupakan kota paling makmur di Dangjun. Ada lebih dari 10 praktisi Rana Zotian yang merupakan tulang punggung kekuatan suatu sekte. Sepertinya Panglima tertinggi benar-benar gigih. Cuku Arseng melirik Panglima tertinggi. Matanya berkedip. Bagaimanapun hutang ini bisa dengan mudah dilunasi. Dengan mengganggu ketertiban pasar perdagangan saya dan melukai para penjaga kota. Mendengar ini, sudut mulut Cuku Arseng melengkung dengan sedikit ejekan. Apakah perlu mengatakan di sini dalam adegan seperti itu? Wajah komandan tertinggi itu muram. Dia melambaikan telapak tangannya dan berteriak, "Kepung anak ini!" Puluhan sosok bergegas keluar mengelilingi Cuku Arseng. Cuku Arseng melihat sekeliling, ekspresinya terlihat kusam. Alisnya terangkat dan ketajaman matanya tiba-tiba muncul. Tampaknya hari ini dia bisa bertarung dengan baik dengan orang-orang kuat di kota gurun ini. Terima kasih.